dan competitiveness. Ya, kunci dari produktivitas dan SDM kita untuk mengatakan nomor satu, SDM kita harus well trained. Nah, itu saya katakan well trained atau apa? Latih. Jadi saya biasanya Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, ini ada Ibu Nena Haliana, ada Bapak Dionysius dari Karo-Karo, wow. Ada Bapak Hasan Susanto dari Lamongan, ada Bapak Joko Wiono dari Sulbar, wow, seluruh Indonesia ya Pak ya. Ya, salam dari Karo-Karo ini ya. Jadi saya ingin mengatakan nomor satu, siapapun SDM kita yang ada di organisasi kita, lakukanlah pelatihan. Latih. Ya, itu saya menggunakan pendekatan itu. Jadi rekrut, latih. Rekrut, latih, keluar, rekrut lagi. Ya, jadi apalagi Pak Hasan sampai geleng-geleng gitu ya. Jadi memang begitu kondisi bisnis kita gitu ya. Jadi persoalannya complicated. Jadi kalau kita sendiri tidak tangguh ya menghadapi problem-problem people atau SDM, nah, kita akan hanyut ya, makan hati atau bagaimana, baru dilatih pergi. Kalau dilatih pergi, saya rekrut lagi Pak, gitu. Rekrut. Sampai saya mengenal namanya daily recruitment. Jadi rekrutmennya setiap hari. Anda bisa bayangkan ya, kita beroperasi di 28 kota, hampir 1.000 orang, di lebih dari 12 bisnis gitu. Bermacam-macam gitu. Jadi persoalannya sangat kompleks. Well trained. Jadi kata kuncinya Mas Adha adalah well trained. Nah, yang kedua adalah well manage, ya, di manajemen dengan baik, diatur, dikelola, diberi tugas, diuji ketangguhannya dan seterusnya. Nah, jadi well trained dan well manage, di manajemen dengan baik dan di training dengan baik. Itu tekanannya seperti itu. Jadi supaya kita mendapatkan bibit terbaik dengan kinerja terbaik. Jadi kalau kita udah beroperasi di skala besar, kita lembaga pendidikan terbaik, omset tertinggi, proyek kita terbaik se-Asia Pasifik, bisa dibayangkan, nggak bisa diserahkan kepada sembarang orang. Nah, gitu. Jadi termasuk CEO saya lulusan IPB, yang salah satu lulusan terbaik. Nah, jadi kita nyari orang-orang yang baik, yang bukan hanya berkualitas dalam kompetensi, tapi juga punya mentality yang mendukung program-program kita. Kira-kira gitu Mas Adha. Baik, Coach. Berarti latih ya. Keluar, cari lagi ya. Oke. Baik, ya. Saya mengundang Abi Darwis. Coach Abi Darwis, ayo untuk bergabung. Bagaimana nih kalau bicara latih? Nah, ini Abi Darwis tidak kalah dengan Coach Fahmi nih. Ya, silakan Coach Abi. Jangan dibedakan kayak funneling sama flywheel gitu ya. Ini outbound lawan inbound. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Masya Allah, Indo nih. Udah lama ketemu. Sebenarnya saya ingin menikmati ayah. Tapi dipanggil saya kaget nih. Baik. Ya, menguatkan ayah saja ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ayah. Terima kasih teman-teman semuanya, para UKM Indonesia, para pejuang-pejuang tangguh yang sekarang berada pada bulan-bulan perjuangan, bulan-bulan Agustus. Mudah-mudahan memberikan sebuah trigger kepada teman-teman semuanya, memberikan inspirasi semuanya. Ya, kalau ayah sudah menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana persiapan, bagaimana untuk menjadi world class company, ya, maka mungkin
saya akan menguatkan lagi, Mas, bagaimana sesungguhnya modal terbesar yang dimiliki oleh UMKM untuk world class company. Ya, saya selalu bilang, teman-teman semuanya, saya tidak pernah khawatir dengan opportunity. Yang selalu saya khawatirkan adalah ketidaksiapan kita. Ya, jadi bicara opportunity luar biasa, apalagi bicara strategik. Ya, luar biasa, banyak sekali. Hanya kadang-kadang teman-teman tidak memahami existing kondisi-kondisi yang terjadi saat ini. Sehingga pada waktu peluang itu datang, maka ya sekali lagi, entar dulu udah kita masih begini, macam-macam alasan-alasan seperti itu. Nah, itu yang membuat kita jadi tidak bertumbuh. Nah, oleh karena itu teman-teman, maka ada sebuah hal sederhana yang perlu kita siapkan kalau Anda mau leverage, ya. Kalau Anda mau betul-betul menjadi perusahaan-perusahaan kelas dunia. Baik, mungkin kalau teman-teman sempat belajar di Malang, ya, mempelajari ilmu-ilmunya Ayah, pernah dikasih pesan bahwa Ayah itu punya namanya materi 9 body entrepreneur. Nah, gitu ya. Seperti badan yang digambarkan bagaimana otak itu seperti apa, ini tangan seperti apa, badan, kaki seperti apa. Dan yang paling penting itu 2 pondasi di bawah, termasuk kalau kita nanti membahas 9 pilar. Ini menarik sekali, ya. Menarik sekali teman-teman semuanya. Baik, kita perhatikan. Nah, 2 pondasi besar itu adalah seperti Ayah tadi bilang, bahwa ujung-ujungnya adalah BOM, business owner mentality. Apa itu? Oke, baik, kita kaji. Jadi, memang bisnis itu tergantung dari mentalitas ownernya. Makanya, pada waktu teman-teman mau starting, mau buat bisnis, maka akan dipertanyakan terkait dengan masalah ini, owner mentality-nya itu. Pertanyaannya adalah, bisnis Anda itu mau dibuat sebesar atau seskala apa? Karena pertanyaan ini akan membuat sebuah konsekuensi preparing buat kita. Jadi misalnya saya mau buat makanan skala nasional misalnya. Maka akan muncul pertanyaan, apa yang Anda persiapkan? Wah, itu banyak sudah analisisnya, audit kompetitornya, turunan-turunan produknya, 12, 5, 3, 1-nya. Wah, itu mungkin akan membuat 1000 pertanyaan kita. Apa yang perlu kita persiapkan? Ya, jaringannya bagaimana, bentuk launchingnya, bentuk apa. Masya Allah. Hanya menanyakan bermain di skala apa. Ya. Nah, terus kalau sudah preparing, exercise-nya. Nah, maka nanti apakah Anda sudah tahu kompetitornya, apakah Anda sudah tahu suppliernya, apakah Anda sudah tahu benchmark-nya, apakah sudah Anda tahu target market yang tepat, apa ya, bla 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 semuanya ini. Nah, teman-teman, menariknya pada waktu kita bicara skala dan mempersiapkan itu, maka ini yang disebut dengan namanya memantaskan diri. Kalau kita sudah pada fase seperti ini, saya selalu yakin, insya Allah, ini biasanya Tuhan akan kasih rezeki-rezeki buat kita. Ya, daripada teman-teman belum siap perusahaannya, sudah bawa proposal kemana-mana, nawarin ini. Begitu dapat order, begitu Anda jatuh, waduh, recovery-nya itu panjang sekali urusannya. Karena bisnis dibangun dengan integritas dan kapasitas. Ternyata bisnis itu bukan hanya cukup kita baik, ya, tapi kita perlu hebat. Itulah kapasitas, ya. Baik, setelah bicara tentang makanya nanti di dalam rekrutmen Ayah bilang tadi business people, bahwa bicara bisnis itu urusannya selalu dengan manusia gitu loh, ya. Nah, oleh karena itu dan kita dihadapkan oleh 2 hal. Kalau kita mau hire profesional, budgetnya gede, itu pun belum tentu culture-nya cocok sama kita, atau kita mengelola bintang-bintang dari kebun kita sendiri, orang-orang kita. Tapi itu resikonya juga lama waktunya itu, puluhan tahun begitu ya. Tapi kita dihadapkan dengan kondisi seperti itu. Nah, ini adalah kondisi yang kita dihadapkan. Nah, apalagi fenomenanya orang dipintarkan, disekolahkan, cabut. Wah, ini tambah pusing lagi kita, Masya Allah gitu. Tapi Ayah selalu bilang, jangan khawatir teman-teman, mati 1 tumbuh 1000. Ya, ini kesempatan buat kita untuk mendapatkan orang-orang yang baik. Pada waktu bicara business mentality, nah ini harus perlu ketemu dengan timnya. Kalau kita mempersiapkan bisnis ini, ya, menuju ke nasional, bahkan internasional, maka kita sudah menyiapkan Airbus, pesawat yang gede, pesawat jet, yang itu biasanya dari bandara itu langsung ke ujungnya. Tidak mampir ke Depok, tidak mampir ke Bekasi, kan begitu. Sama juga, kalau kita sebagai business owner mau skalanya nasional, jangan sampai salah penumpang, jangan sampai dapat karyawan yang skalanya lokal, atau hanya sekedar ikut kita, hanya sekedar numpang. Aduh, eman-eman, sayang. Nggak ketemu, nanti akan terjadi banyak perbedaan di dalam perjalanannya. Atau sebaliknya,
Kalau ownernya itu mau skalanya regional, lokal, maka jangan sampai salah cari karyawan yang mindsetnya atau keinginannya skalanya internasional. Shock karyawannya. Stres dia. Masya Allah. Kok begini, kok begini, kok begini. Makanya perlu kecocok-cocokan. Kalaupun ada proses rekrutmen itu, ada 10 tahap, 20 tahap, boleh semua dilakukan oleh tim kita, tapi pada waktu ujung-ujung eksekusi, deal-dealan terkait dengan visi dan misi, itu perlu owner yang turun. Supaya connect antara mentalitas yang dibangun oleh ownernya dan timnya yang akan meleverage, yang akan mendorong, begitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang pertama udah keren bahwa kita skalanya seperti apa, persiapannya apa, dan bagaimana kita mencoba. Tapi yang kedua ini yang lebih keren lagi. Apa? Bicara spirituality. Apa itu artinya spirituality? Spirituality itu artinya bahwa kita itu punya pemahaman yang cukup kuat. Ya, saya selalu bilang begini teman-teman. Banyak orang yang percaya dengan Tuhannya, tapi dia tidak yakin dengan Tuhannya. Anda tahu Elon Musk itu punya mazhab kepada timnya adalah, ayo kita berpikir di atas kemustahilan. Nah, padahal kita itu di-trigger lebih daripada itu. Hafal kita ayatnya, innama amruhu idza arada an yaqula hukum fayakun. Kalau Allah sudah begini, ya. Allah itu dekat sekali sama kita, tapi kita tidak pernah meminta, bahkan tidak pernah berharap yang berlebih. Padahal kalau kita lihat dalam sirah Rasulullah itu mencontohkannya luar biasa sekali. Bagaimana Rasulullah hanya 2-3 orang datang menyurati surat raja-raja. Dia melihat sebuah kemenangan di balik gunung, padahal umatnya baru beberapa, tapi punya mentalitas dan punya keyakinan bahwa kita akan besar. Kalau Anda sudah mempersiapkan skala dengan persiapan yang matang seperti itu, tinggal Anda pasang terakhir ini, tinggal kunci yang terakhir, yakin. Kenapa? Nah, bagaimana cirinya orang yang yakin dengan Tuhannya? Orang yang yakin dengan Tuhannya itu, dia sudah terbiasa untuk mengatakan hal-hal dan melakukan hal-hal di atas kemustahilan. Kalau itu sudah kita lakukan, sayang kalau Anda menargetkan hal-hal yang kecil. Gitu loh. Karena untuk menjadi world class company itu ayah sudah kasih resep. Gampang. Hanya syaratnya satu, kerja keras. Karena tidak ada sesuatu yang bisa menggantikan kerja keras itu. Ya. Di dalam spiritual, ayah sudah jelaskan 7 spiritual bed di situ ya. Bagaimana dasar-dasar dalil-dalil segala macamnya. Salah satunya adalah kita mendapatkan sesuatu itu sesuai dengan yang apa kita perjuangkan gitu loh. Ya. Kalau kita memperjuangkannya begini mudah menyerah ya dapatnya itu gitu loh. Tapi kok bergerak terus, jangan pernah berhenti karena berhenti itu yang mematikan kita. Bergerak. Mindset ini yang paling penting gitu loh. Kita tidak bisa mengendalikan hal-hal di luar kita, tapi kita bisa mengendalikan pikiran kita. Pikiran kita ini yang membuat kita tidak bertumbuh. Pikiran kita ini yang mengatakan takut, tidak yakin dengan Tuhannya. Percaya dengan Tuhan, tapi tidak yakin. Kalau Anda yakin dengan Tuhannya, Anda mau punya goal sebesar apapun, itu dalam strategi bisnis bisa diturunkan. Teman-teman semuanya, para UKM seluruh Indonesia, hari ini saya mengatakan, hari yang tepat buat Anda untuk membuat resolusi baru, untuk membuat goal-goal baru. Ya. Ayo, dan saya katakan terakhir kalinya pada waktu membahas spiritual itu, Anda jangan pernah kecilkan Tuhan Anda dengan membuat goal yang kecil. Ini masalah akidah, makanya saya bilang spiritual itu bicara tentang akidah. Spiritual itu bukan hanya menyuruh timnya sholat, puasa, enggak, tapi keyakinan kita. Keyakinan itu yang paling mahal. Jadi kalau mentalitasnya sudah oke, keyakinannya sudah oke, strategi di depan itu Masya Allah. Allah akan tunjukkan, Allah akan bukakan rezeki-rezeki yang ada. Jadi Mas, Masya Allah, bicara referat itu sudah tinggal nunggu waktu. Tinggal sekarang itu, kalau ayah itu di kelas, Anda mau minta berapa? Segini, kurang besar. Dan terbukti. Alumni tadi itu sudah ditunjukkan sama ayah betapa mereka itu Mas Doni itu bola-balik suruh revisi. Target 5 tahun dicapai 8 bulan. Gila enggak? Akhirnya dia katakan, betul Bi, menyesal saya membuat target yang kecil. Iya. Makanya saya bilang jangan-jangan kita ini sadar kalau kita ini sebenarnya nggak sadar. Maksudnya, iya kita nggak sadar kalau sumber daya itu melimpah. Sumber daya, jaringan melimpah semuanya. Tapi kita abaikan, kita tutup mata. Kita kurang, kita merasa nggak bisa ngapa-ngapain, kita terpuruk, apalagi di COVID seperti ini. Jangan. Seorang yang punya mindset pertumbuhan, nanti tadi waktu mungkin ayah menyampaikan,
maka dia bisa melihat bahwa batu di depannya itu ada cara Tuhan untuk mencari pintu-pintu yang lain. Termasuk cara Tuhan, oh ini mungkin saya perlu berputar, oh ini mungkin saya perlu melompat, oh ini perlu saya bergeser. Itu ada orang yang punya mindset bagus, ya. Jadi jangan pernah teman-teman menyerah, down. Apalagi Anda sebagai leader. Leader tunjukkan gestur Anda, fisik Anda, nanar mata Anda, itu mencerminkan semua gitu loh. Ya, Ayah selalu mengatakan bahwa kita ini punya genetik yang disuntikkan, itu genetik darah kobra, ya, genetik elang gitu loh. Ya, jadi jangan sampai kita munculkan dengan wajah emprit, wajah yang apa ya, yang membuat kita jadi loyo begitu ya. Nah, teman-teman UKM, mudah-mudahan di kesempatan ini spirit dari Ayah tadi bisa membakar Anda ya untuk bisa tetap tegak gitu, tetap tegak menatap masa depan. Karena Masya Allah, Ayah selalu mengatakan masa-masa pandemi itu adalah betul-betul cara Tuhan menguatkan kita. Pandemi itu COVID ini seperti kalau kita itu naik ke tanjakan, itu puncaknya yang paling tinggi, tapi kita yakin di balik puncak itu ada pemandangan yang indah. Kalaupun kita dalam lautan yang gelombangnya luar biasa, tapi yakin setelah itu ada pantai yang indah. Dan kalaupun ini adalah tanah yang cukup keras, kita harus yakin bahwa setelahnya ada yang subur. Teman-teman semuanya, saudara-saudara saya se-UKM, sekali lagi tidak ada kata kita berhenti apalagi menyerah. Terus bergerak, terus tumbuh, dan ini momentum yang tepat 17 Agustus. Sukses buat Anda, UKM siap mendunia. Terima kasih buat semuanya. Salam sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum, Bos. Sebentar, saya mau tanya. Enak aja. Langsung keluar. Ya. Saya pernah ikut kelas Abi. Ya, Abi sampai Abi ini, Abi Darus ini, teman-teman, adalah pengusaha banyak ya. Yang saya tahu adalah salah satunya rumah sakit. Nah, Abi menceritakan sampai SPP setebal ini gitu ya, waktu itu, sampai efektif dan efisiensinya tuh terukur banget. Jadi kalau ada karyawan, business owner yang nggak tahu jam berapa waktu itu bisa nyiram bunga, ya. Nyiram bunganya jam berapa, pas bunganya nyapunya. Jadi karyawan si ini jam segini, detik ini ada di mana? Oh, di lantai 2 lagi nyapu. Nah, itu saya masih terngiang-ngiang beberapa tahun yang lalu saya ikut kelas Abi. Nah, itu gimana tuh cara membuat disiplin sampai sedemikian menanamkan begitu? Ayo, silakan. Ya ini adalah Ayah selalu bilang ilmu itu ya jangan hanya jadi wacana. Knowledge itu jadi action, jadi result nantinya. Jadi kami diajarkan untuk selalu lakukan. Jadi walk in talk artinya, ya. Bahkan saya selalu bilang bahwa slide-slide kita itu ada slide-slide yang hidup, yang itulah ciri-ciri kita. Ayah selalu mengatakan grounded itu understanding to understanding, ya. Understanding bisnis proses. Maka ownernya harus yang paling paham seperti itu. Ya, nah kalau ownernya nggak tahu karyawannya ngapain, nggak usah jadi owner gitu loh. Ya, mending dia yang dikubur gitu loh. Banyak para bisnis owner yang salah memilih bisnis. Tapi yang paling parah itu kalau bisnisnya salah owner, itu kasihan banget begitu loh. Nah, jadi teman-teman, ilmu-ilmu yang sudah ada itulah yang akhirnya men-trigger kita untuk akhirnya punya mindset pertumbuhan, kita paham terhadap bisnis kita pun tahu berapa rupiah yang kebuang, kita pun tahu berapa revenue. Jadi omset kita itu sudah per second sekarang. Omset itu sudah per second, ya. Pergerakan teman-teman, apalagi di era seperti ini, kita harus punya formulasi 135, 1 karyawan mengerjakan 3 pekerjaan, gajinya 5 karyawan, kan begitu. Lihat banyak teman-teman kita tuh yang masih bingung dia mau ngapain. Nah, kalau sudah bingung mau ngapain, berarti ownernya ini yang Masya Allah, dia membiarkan teman-teman itu yang hebat menjadi tidak hebat. Alasannya tim saya tidak produktif, sampean itu yang tidak produktif gitu loh. Saya diingatkan sama Ayah bahwa kita itu kalau semakin mempelajari HRD, mempelajari masalah people, kita akan semakin yakin bahwa Allah itu betul-betul menciptakan manusia sempurna seperti At-Tin ayat 4. Ya, Tuhan itu sudah menciptakan dengan bentuk kesempurnaan seperti itu. Kaidah dasarnya sudah jelas.
Leader adalah orang yang menyiapkan lingkungannya supaya mereka bisa tumbuh dengan sempurna, tumbuh dengan optimal. Berarti kalau karyawan kita nggak tumbuh, itu ya leadernya gitu loh, leadernya. Sehingga saya bilang, ayo teman-teman yang punya bisnis, Anda sadar nggak kalau Anda leader? Anda sadar nggak kalau pekerjaan Anda itu ditunggu oleh ribuan mulut yang mereka ingin menyambung hidupnya? Ya, nah kalau nggak sadar seperti itu, tutup bisnis Anda, ya. Gagah kalau sekarang tutup itu, ya. Daripada nanti Anda dikubur, ya, oleh pesaing Anda, mending Anda mengubur bisnis Anda sendiri. Kenapa? Karena tidak layak Anda menjadi leader gitu. Nah, oleh karena itu, teman-teman semuanya, maka kalau kita paham, kalau Anda mempelajari, kalau Anda beli bukunya Ayah yang Business Recovery itu ya, strategi G2 Business Recovery, Anda akan tahu, akan diajarkan bagaimana namanya leadership activity, fitur-fitur, itu ada kayak spiral seperti itu. Dari 1 nomor sampai nomor 9. Nomor 9-nya itu ada tulisannya growth, pertumbuhan. Oh, berarti kalau kita melalui proses ini kita akan growth. Yang menarik, di angka nomor 1, kita dihadang dengan namanya understanding. Jadi kalau leader itu tidak paham apa? Apapun, pesaing, data, karyawannya, kecerdasan karyawannya, talent, modal kita semuanya, maka Anda tidak akan bisa memanage, tidak akan bisa mendirect, tidak akan bisa memberikan keputusan. Nah, itu kan berbahaya sekali begitu loh. Oleh karena itu, makanya nanti kalau Anda yang tadi Mas Ade tanyakan terkait dengan arsip-arsip, ya sudah pasti. Kalau bicara kaidahnya understanding, maka kalau bicara 9 pilar, nanti pertanyaan omset itu ada namanya. Bagaimana memunculkan, menanamkan kefahaman terkait dengan omset kita. Ada 100 sampai 200 pertanyaan. Sudah pahamkah saya dengan market share-nya, market size-nya, market ininya, sudah saya tahu pesaing saya, sudah tahukah? Kalau sudah tahu, dicatat, ada print out-nya, di print, kalau tidak ada, dibuat. Kalau itu di print, Anda akan punya 18.000 halaman manual, yang itu kalau didigitalkan, sempurna bisnis Anda. Nah, kalau sudah seperti itu, eman-eman kalau Anda hanya bermain di Bekasi, bermain hanya di Tambun, sayang, Anda layak buka di LA, Anda buka di UK, Anda buka di Eropa. Dan semuanya dimulai dari mindset Anda. Begitu Mas Ade, sayang kalau waktunya Ayah nanti banyak kepake. Siap, terima kasih Alibaris, Masya Allah, luar biasa. Next, mudah-mudahan bisa join nanti di bincang berikutnya. Teman-teman yang setuju, komen setuju ya. Oke. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan Alibaris sehat selalu. Yep. Oke, kembali lagi ke Ayah. Lanjut ke Ayah ya. Ya. Ayah, bagaimana nih tanggapannya tadi Alibaris sudah menyampaikan dengan berapi-api antusiasnya. Kembali lagi berarti memang ke SDM ya, ke mentality tadi pun ya, punya ya. Nah, selanjutnya apalagi ya yang bisa membuat scale up ini terus bertumbuh atau bertahan gitu? Ya, jadi saya setiap pekan kita ada review laporan dari para alumni, bagaimana pengalaman mereka skill up. Jadi menarik bahwa pada hampir 2 tahun pandemi ini, kelincahan inovasi, entrepreneurship, mental entrepreneurial itu yang menentukan, bukan hanya untuk survive, tapi juga untuk rise. Jadi kalau kita amati, Mas, jadi teman-teman kita di lapangan yang mengalami kesulitan untuk bertumbuh atau mati, kita seperti yang kita ketahui, laporan dari Kementerian Koperasi 48% UKM wafat. Ya, ini Masya Allah. Ya, padahal kontribusi UKM itu luar biasa. Ini sekedar mengingatkan kawan-kawan kita, dirimu ini, kita ini pelaku usaha kecil menengah ini, tulang punggungnya ekonomi nasional. Ya, ini data resmi ya dari kementerian. Jumlah unit usaha dari total itu yang UMKM hampir 98%. Nah, di situ Mas pentingnya kita naik kelas.
Kita ini banyak, tapi skalanya kecil. Nah, itu dia. Kalau kita lihat di piramida itu, usaha besar cuma 5.000. Usaha menengah cuma 650.000. Ya, bisa kita lihat ini. Tetapi usaha mikro dan kecil jumlahnya 98%. Ini alasan mengapa kita harus naik kelas. Ini mengapa. Slide akan dibagi Pak, nanti akan di share di nomor yang harus dihubungi. Nah, penciptaan devisa 20%, kontribusi tenaga kerja bayangkan hampir 97%. Kontribusi untuk PDB, yaitu PDB itu kemampuan satu bangsa untuk menghasilkan barang dan jasa, ya itu 60%. Jadi udahlah pokoknya dasar sekali. Tenaga kerja 116 juta. Nah inilah pentingnya kita, saya kira Kadin Indonesia, Kementerian Koperasi memang harus bersungguh-sungguh punya program yang terukur, teratur. Jadi saya sudah ketemu banyak sekali UKM 10 tahun terakhir yang bahkan sudah 10 tahun nggak berubah. Saya pernah mengisi di BRI, di BI, di YDSF, di Baitul Mal, Hidayatullah. Jadi seringkali bahkan ada pelaku-pelaku UKM yang hanya mencari program-program, tetapi tidak serius mengikuti atau mengelola bisnisnya untuk bisa skill up. Nah, saya melihat apa yang tadi disampaikan oleh Abi Darwis bahwa kita butuh mentransformasi UKM-UKM kita agar bisa beroperasi di skala besar, mampu berkompetisi. Nah, saya tadi Abi sudah sebut world class company. Bagaimana world class company itu? Nah, ini juga bukan persoalan mudah ya. Kami ada kumpulan yang setiap hari mendiskusikan ya agar kita bisa bertransformasi menjadi perusahaan kelas dunia. Ya. Bagaimana kita recovery dan kemudian kita bisa skill up. Saya melihat ada 6 hal penting gitu yang harus kita kelola dengan baik. Yang pertama tentu organisasi, punya badan hukum, punya sistem, punya perjanjian kerja. Nah ini yang sulit dari entrepreneurial zoom itu ke corporate mindset. Nah ini transformasi dari UKM ke korporasi. Nah itu harus dimulai dari organisasinya dulu. Punya badan hukum, patennya harus didaftarkan di 3 negara misalnya. Saya juga sedang belajar Mas, jadi putra pertama saya lulusan ITB, sekarang sedang S2 di University Austin di Texas, sambil bekerja sebagai salah satu supervisor di perusahaan Grab di Singapura. Belajar, saya dorong untuk belajar. Bagaimana belajar dari perusahaan multinasional. Nah, suatu hari saya berharap nanti bisa memperbaiki bisnis saya agar bisa beroperasi di skala internasional. Yang kedua, people. People ini kunci. Bagaimana mau scale up kalau people-nya belum berskala internasional, belum world class, belum bisa buat keputusan yang akurat, tidak bisa analisa data. Nah, itu contoh-contohnya. Kemudian operasionalnya juga harus kuat, tangguh, operasinya rapi, SOP-nya rigid, dan nggak bergantung pada bisnis owner-nya. Nah, ini yang paling kita temui. Kalau di UKM itu sangat bergantung. Jadi saya sudah memberi contoh, bagaimana operasi bisnis, operasi itu bisnis kita itu tidak bergantung pada owner. Kemudian marketing harus dalam skala besar dan internasional. Yang sangat penting juga adalah produk. Jadi produk dan jasanya adalah produk jasa internasional atau yang berkelas nasional dan dunia. Dan yang ke-8 adalah manajemennya. Jadi kemampuan untuk memanage perusahaan itu agar bisa skill up. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, yang membutuhkan materi bisa supaya gampang, supaya hanya mengirimkan kepada yang membutuhkan, tolong
difoto atau dicatat nomor ke Bu Heni, ini CEO saya yang nanti akan menghubungi Bapak Ibu untuk mendapatkan share materi. Kira-kira begitu Mas Adha, saya kembalikan sebelum kita lanjutkan yang lain. Baik, Ayah, terima kasih. Di sini sudah ada yang mau bertanya. Saya undang dulu Ibu Endang Winarni. Silakan Bu Endang, dari mana dan usahanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu Endang. Ya, teman-teman, maaf saya baru aktif karena kami sekeluarga karyawan saya semua kena insoman, Pak. Alhamdulillah udah sehat. Ternyata perjuangan kita itu bukan di Agustus ini, yaitu perang melawan COVID, karena memang benar-benar kalau nggak diserang dengan penyakit, ya ekonomi kita yang diserang. Makanya satu kata, intinya kita harus tetap semangat, karena benar kata Ayah bahwa mental seorang pengusaha itu memang kita harus bangun sedemikian rupa sehingga tetap kita artinya punya keinginan lebih baik dan lebih baik lagi. Ini Pak, saya mau nanya dengan Ayah nih, terutama ya yang udah sukses di berbagai usaha. Karena kan saya baru nyoba di 3 bidang usaha sekarang Pak. Yang saya lagi bergelut ini saya furniture Pak. Bikin sofa, dipan, dan kasur. Alhamdulillah di pandemi ini saya mengalami 3 kali peningkatan dari sebelum pandemi. Wow. Ya, alhamdulillah Pak. Ya, saya belajar terus Zoom, ikut terus dari saya nggak bisa ikut Zoom, nyetel ini apa namanya, saya belajar pengen tahu terus saya bertanya dan sekarang saya sudah punya beberapa dulu ya Pak ya, ini cerita dulu. Saya dulu omset itu Pak seputaran giro saya di atas 1,5 miliar dulu ya Pak ya. Itu 15 tahun yang lalu. Karena saya apa namanya semua usaha saya pegang Pak. Grosir tuh grosir beras, grosir semua sembako. Saya menanam jagung di Getbrong 10 hektar. Saya menanam padi juga. Saya dapat penghargaan dari Presiden dulu ya Pak Harto. Terus saya juga nanam lele Pak, berapa hektar ya, dari berternak lele, kawin alami, kawin suntik, semua saya pelajari Pak. Kalau sekarang orang belajar tuh enak banget Pak ya. Langsung buka Google, pengen peternak apa, pengen bikin kue apa, pengen mendagang apa, semua ada di Google. Kalau dulu Pak, saya duduk di Gramedia, duduk saya berjam-jam dari pagi sampai sore, cuma 10 buku yang saya beli. Itu buku saya 5 karung saya belajar Pak. Nah, beruntunglah orang-orang yang sekarang itu menjadi anggota UMKM, kalau mau mempelajari apapun di situ sudah ada. Mau bikin keramik, mau bikin ini, semua ada. Kalau dulu saya enggak Pak, Gramedia tuh dari pagi sampai malam saya cuma beli 10 buku. Saking pengen bisanya tuh belajar istilahnya usaha. Semua dipelajari di situ, saya belajar dari nanam ikan, ternak lele, semua saya pelajari. Ternyata Pak, Indonesia Timur tuh dulu saya sepatu, saya isi Pak. Bengkel sepatu saya 21 bengkel ya Pak. Karyawan saya itu sampai berapa ratus orang. Gitu, alhamdulillah Pak. Sampai ke luar negeri ekspor. Nah, saya jatuh Pak. Karena terlalu banyak yang saya pegang. Makanya saya salut sama Ayah. Pengen belajar dari bukunya ini. Bagaimana untuk kembali bisa, artinya tidak satu usaha. Artinya berbagai usaha. Tapi bisa menguasai. Ternyata tadi saya baca, dengarkan, oh ternyata ini ilmunya. Gitu kan. Nah, dari COVID ini saya belajar Pak. Satu, kemarin saya ikut Zoom meeting tuh, saya tanya, ini dokter ini sukses dengan berapa miliar penghasilannya. Dia banyak cabang-cabangnya. Saya belajar Pak di situ. Nomor 1 yang dia pelajari lama itu cuma 1 Pak, yaitu keimanan, fondasi yang kuat tentang agama. Dia Islam, tapi tidak mendalami semua, mempelajarinya dengan dalam. Artinya apa? Dia lupa sedekah, sholat yang 5 waktunya ditinggalkan, kewajiban hak kepada anak suaminya itu ditinggalkan. Nah, itulah yang membuat jatuh sebenarnya, Pak. Jadi nomor 1 itu fondasi agama dulu. Nah, saya mau bertanya sama Ayah nih, bagaimana caranya ingin sukses dengan berbagai usaha? Sekarang ini saya kan pegang 3 ya Pak, 3 usaha ya.
Satu rumah makan yang udah sukses. Di sofa ini juga udah. Saya peternakan Pak, sapi sama kambing. Nah saya hanya cuma satu pertanyaan saya. Gimana nih Ayah, saya pengen sukses dengan berbagai ini, tapi bisa fokus, jangan jatuh kayak dulu lagi Pak, karena dulu kan terlalu banyak yang saya pegang. Oh berarti usaha itu harus sukses, tapi Ayah bisa sukses dengan banyak usaha. Saya juga mau ngucapin terima kasih kepada Ayah, kepada Abi ini yang telah membakar semangat teman-teman yang sudah jatuh, yang sudah istilahnya setengah putus asa. Kalau putus asa belum ya, setengah putus asa, rasa percayanya sampai jatuh mentalnya. Sekarang dibakar semangatnya. Ayo teman-teman, mari kita bersama belajar sama Ayah sama Abi ini supaya menjadi pengusaha yang sukses dari nol. Karena saya setelah jatuh dulu itu, ya giro saya ditolak berapa itu, tolak jatuh berapa miliar saya tuh kerugiannya. Terus saya tuh apa namanya nggak bisa pinjem bank karena udah backlist. Saya kontrakin rumah saya sebelah, nggak pakai modal, nol awalnya itu. Ayah ngalamin itu, saya juga mengalami, dan saya bangkit tidak menoleh ke belakang. Ya, oke siap Pak. Ya. Itu aja pertanyaannya Pak, makasih. Ya. Senang, ya. Oke, silakan Ayah. Senang mendengarkan cerita Ibu, ya senang sekali Ibu Endang Winarni, senang bisa menyimak pengalaman yang luar biasa tadi. Jadi Ibu, yang membedakan Ibu dengan saya adalah barangkali karena dari awal tidak terlibat operasional bisnis saya. Jadi saya tidak pernah jadi apapun di bisnis saya. Padahal saya pemilik 100% saham, gitu kira-kira ya. Jadi saya bangun tim. Nah, saya sebut dengan kuasa owner, kuasa tim, dan kuasa sistem. Nah, ini saya mau tampilkan sedikit, Mas Adhan. Nah, kuasa owner itu artinya bahwa owner, saya sebagai owner tidak boleh lepas kendali atas 5 hal. Gitu. Yang pertama money, uang. Jadi saya tahu perjalanan uang, cash flow-nya. Saya mengerti arah bagaimana uang berada dan berproses dalam bisnis saya. Yang kedua, semua aspek legal, semua aspek izin bisnis, segala macam paten saya pegang. Yang ketiga, quality of product saya pegang. Yang keempat, semua yang terkait partnership saya pegang, dan semua yang terkait dengan riset dan data saya pegang. Nah, itu 5 kuasa owner. Nah, saya nggak pernah jadi CEO, Bu. Saya nggak pernah jadi. Lembaga pendidikan saya meluluskan hampir 100.000 orang, saya nggak pernah tanda tangan. Ijazahnya bukan saya yang tanda tangan. Kata Steve Jobs, kamu nggak akan bisa skill up kalau kamu mengerjakan pekerjaan yang bukan pekerjaanmu. Nah, itu kira-kira. Boleh nanti di. Kemudian yang kedua adalah kuasa sistem. Nah, ini Ibu yang harus disistemasi. Kalau kita beroperasi di skala besar, harus ada sistemnya. Keuangan harus ada sistemnya, Bu. Nggak boleh dipercayakan pada 1-2 orang, Bu. Jadi, wow, itu berbahaya kalau Ibu menyerahkan kartu ATM-nya, buku banknya kepada orang, tapi bukan pada sistem. Yang kedua, daily operation. Ya, ada orang punya kebun tebu 70 hektar, waktunya panen nggak panen. Karena daily operation, pemupukan diserahkan orang dan uangnya nggak dipakai untuk mupuk, Bu. Gitu. Akhirnya ada penyimpangan. Yang ketiga aset, stok atau bahan baku, gudang, banyak gudang yang juga dicuri. Yang keempat human resources, people harus dikuasakan pada sistem, diatur, dilihat sistemnya, bagaimana kinerjanya, KPI, produktivitasnya, nggak boleh bergantung pada orang. Dan terakhir adalah marketing. Berapa biaya marketing? Berapa Facebook ad-nya? Berapa cetak brosur? Wah, itu harus ada sistemnya. Kalau enggak kita ditipu. Nah, gitu. Jadi banyak orang yang kemudian bisa menipu kita. Nah, ini yang kuasa sistem. Nah, yang ketiga adalah kuasa tim. Nah, kita serahkan pada tim. Apa yang kita serahkan pada tim? Bagi tugas. Yang kedua, target kerja. Yang ketiga, piranti-piranti kerja. Yang keempat, kita sebut dengan week session.
atau meeting untuk membicarakan pencapaian target. Dan yang kelima, fokus pada konsumen dan data. Itu tugas tim. Nah, jadi ada 3 kelompok, kuasa owner, kuasa sistem, kuasa tim. Nah, biasanya di UKM jadikan satu, urus sendiri. Ibu capek itu jilatin materai, ke bank sendiri, ke bank sendiri. Saya nggak pernah ke bank, Bu. Ya, jadi ibu capek. Wah, sama persis, Bu. Saya punya peternakan kambing, ayam petelur, ayam petelur, sapi, bengkel. Ibu bisa share kuasa tim. Ya, kita lihat lagi kuasa tim. Nah, ini kuasa timnya. Jadi kuasa tim kita adalah bagaimana kita bisa membuat tim kita punya batas-batas otoritanya. Nah, Ibu bisnisnya hebat luar biasa. Saya iri tadi. Wah, dasar ekspor dan sebagainya. Tetapi manajemen dan tata kelolanya, Ibu harusnya ketemu saya. Ya. Nah, ini saya punya contoh seorang ibu. Ini yang masih muda, Ibu Sally Kempani. Coba ditampilkan. Ya, ini perempuan juga masih sangat muda, tetapi punya kemampuan skill up yang luar biasa. Ya tentu saya nggak bisa sebutkan omsetnya, ya nanti bermasalah beliau. Ya jadi ini masih muda Ibu. Ibu tahu ini, wah ini omsetnya masya Allah. Dia punya namanya Trusmi Group, dia punya Batik Trusmi, tapi dia juga punya namanya The Keranjang di Bali. Wah, jadi walaupun tentu sekarang lagi banyak problem, tetapi semangatnya tadi kan Ibu punya di mana. Nah, ini dia punya di Cirebon, punya di Jakarta, punya di Bali, gitu. Tapi dia damai, Bu. Jadi suatu hari dia ketemu saya, hanya nunjukin HP. Dia bilang, ya ini lihat omsetku. Jadi kendalinya dari HP. Nah, gitu. Ibu kendalikan manual. Waduh, ngeluh. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi kuasa owner, kuasa ini pelajaran untuk teman-teman semuanya yang sedang memulai, ya, sedang mengelola dan sedang bertumbuh. Tadi disampaikan juga oleh Abi bahwa spiritualitas penting, business owner mentality penting, tapi tata kelola yang baik agar bisa bertumbuh adalah kunci dari bagaimana kita bisa scale up. Intinya yang harus diingat-ingat, Ibu Endang dan teman-teman, beroperasi, kita harus punya kemampuan beroperasi di skala besar. Nah, gitu maksud saya. Jadi kita harus punya kemampuan beroperasi di skala besar. Jangan sampai justru besar jadi bencana. Bu ya, tadi ya, ditipu, waduh, kita ngerintisnya jungkir balik. Kalau Ibu ini kelihatan ini wajahnya, jejak-jejak perjuangannya masih kelihatan. Ya, seperti saya. Terima kasih, Mas Adra. Oke, terima kasih Ayah. Mudah-mudahan Bu terjawab Endang ya. Selanjutnya ada pertanyaan untuk saudara saya, ada 2 di sini. Ada Pak Supriyatna. Silakan Pak Supriyatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, ini saya sangat exciting banget ya. Abi yang sangat luar biasa membakar semangat kita untuk tetap optimis berjuang dan tetap berjuang walaupun masa pandemi. Perkenalkan, nama saya Supriyatna. Saya itu mantan muridnya Profesor Heming Wijaya Kusuma almarhum. Jadi saya sekarang lagi membuat aneka jenis racikan jamu ya, ilmunya dari beliau. Nah sekarang nih saya selama mengikuti Kadin ini, acara-acara Kadin, saya udah semakin semangat lagi gitu loh. Banyak omset-omset saya yang sebelum mengikuti ya datar-datar aja, sekarang udah lumayan naik gitu loh. Ratingnya dari omset sebulan cuman 3 juta atau 2 juta gitu kan, sekarang udah naik sampai 2 kali lipatnya gitu loh. Saya juga terima kasih sama Pak Raden Teddy yang sudah mensupport saya dan mengizinkan di botol saya cantumkan label Kadin, Pak. Kadin. Jadi orang, wah ini keren nih ikut di Kadin gitu kan.
itu salah satu jadi daya tarik Pak. Halo, assalamualaikum. Ini daya tarik tersendiri. Jadi ya pertanyaan saya bagaimana bisa sukses seperti mungkin kayak seperti Air Mancur ya, perusahaan jamu atau Sido muncul atau gimana, nanti saya butuh bimbingan dan dorongan dari Abi Darwis dan pelatih Pak Dr. Fahmi ya gitu. Itu aja Pak Adi, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung ya. Ya, langsung ya. Jadi bagaimana Pak Supriyatna ini usahanya jamu ya, usahanya jamu. Pengen seperti Sido muncul ya. Gimana nih ya? Ya, jadi bisnis Anda boleh apa saja. Ya, boleh apa saja. Bisnis kita sepanjang ingat bahwa bisnis itu punya dua dimensi. Yang pertama adalah problem solving, jadi memecahkan persoalan manusia. Jadi selama produk kita memecahkan persoalan manusia, maka bisnis kita akan eksis. Yang kedua, value creation, menciptakan nilai. Jadi membuat manusia lebih baik, hidupnya lebih baik, kehidupan rumah tangganya lebih baik, pendidikan anaknya lebih baik. Nah, gitu. Jadi ada dua itu. Nah, jamu, saya juga mengkonsumsi probiotik, mengkonsumsi herbal, dan seterusnya. Jadi sangat dibutuhkan. Nah, yang penting apa? Yang penting bagaimana Anda mengkomunikasikan produk itu kepada market yang kita inginkan. Supaya value-nya ketemu sama buyer yang sesuai. Nah, disitulah mulai packaging misalnya ya, jadi branding ya kan, marketing dan seterusnya. Jadi Pak Suprayitno tadi nggak ada masalah, yang penting Anda menemukan tata kelola yang baik. Kembali lagi kepada yang saya sampaikan tadi. Tapi kalau Anda nggak punya organisasi, Anda kelola sendiri, Anda jual sendiri, Anda customer service sendiri, wah, Anda nggak akan bisa bertumbuh. Tadi barusan saya sampaikan, kuasa ownernya 5, kuasa sistemnya 5, kuasa timnya 5. Bangun organisasi yang kuat. Jadi seperti yang saya contohkan, ya, jadi kita bisa beroperasi dengan hampir 1.000 orang di 28 kota. Bisa dibilang sebagian besar saya yang memiliki, tetapi tidak bergantung pada saya. Anda tahu, saya punya banyak aktivitas dan orang, bahkan suatu hari ada 124 lokasi bisnis yang setan pun tidak tahu kalau itu bisnis saya. Gitu. Jadi nggak penting ownernya gitu, yang penting bisnisnya, badan hukumnya, yang penting sudah bayar pajak, yang penting sudah ada izin. Yang penting itu yang bertanya tadi. Kira-kira seperti itu, Mas. Oke, ya, terima kasih. Mudah-mudahan Pak Supriyatna terjawab ya. Jadi bukan seberapa penting ownernya ya. Kembali lagi ownernya tadi sudah Abi Darwis sampaikan harus seperti apa gitu ya. Mau dikubur oleh kompetitor atau kita yang mengubur diri sendiri ya. Kembali lagi. Oke, ada satu penanya lagi. Di sini ada Pak Rudi. Ya, silakan Pak Rudi untuk langsung aja membuka unmute-nya. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Fahmi, Pak Abi. Kenalkan, nama saya Rudi. Saya dari Bogor dan usaha saya adalah coklat. Coklat mulai dari hulu ke hilir. Hulunya itu saya mulai dari biji coklat yang kirimnya ke Mayora, terus kita ada ekspornya juga. Dulu saya pernah ekspor ke Jerman,
dengan Abreh and Deal, itu bayarnya kita. Itu saya ekspornya powder sama butter sama cake, 3 itu. Nah, untuk kesananya, karena coklat ini kan dari hulu ke hilir, Pak. Jadi banyak sekali ininya, range-nya gitu. Sampai akhirnya ada yang untuk produk jadinya, di end produknya itu ada cocoa liternya, ada coklat batangnya, ada segala macam, ada drinking chocolate dan lain-lain sebagainya. Nah, yang mau saya tanyakan adalah, ini kan saya mulai dari hulu hilir dengan bermacam-macam karakter, Pak. Nah, yang paling diperlukan adalah kan sistem. Nah, apakah sistem ini itu dibuat satu-satu atau sebagai globalnya? Karena ini kan kalau kita lihat kan ada suatu yang besar itu adalah coklat. Tapi dari situ kan ada divisi yang berbeda-beda karakter dan berbeda-beda penanganannya. Nah, itu satu. Nah, yang kedua adalah mengenai teorinya, Pak. Kalau di teori dulu waktu saya belajar itu, patokan saya tuh kalau ekonomi dulu masih Philip Kotler, Pak. Kalau sekarang mungkin sudah berkembang, udah lain-lain lagi. Di Philip Kotler itu kan dibagi menjadi 4. Ada produksi, ada SDM-nya, ada keuangannya, dan satu lagi ada pemasarannya. Nah, keempat inilah yang nanti akan disatukan menjadi suatu manajemen mutu. Itu ada di ISO, sudah di ISO-kan di ISO 9001. Nah, dari manajemen mutu ini, itu kan berarti nanti akan keluar sistem. Ini yang akan saya mau tanyakan itu, teori sama bisnis yang akan saya jalankan. Bagaimana itu mengcombine-nya gitu. Nah, di manajemen mutu itu ada namanya nanti ada supply chain di antara divisi-divisi itu, Pak. Divisi produksi, divisi manajemennya, divisi pemasarannya, dan divisi SDM-nya. Nah, apakah dengan bisnis saya yang coklat ini, yang beberapa divisi ini, bisa digabungkan satu coklat, ataukah per tiap divisi dibikin sistem satu-satu dengan manajemen mutunya seperti apa? Karena kan mulai dari biji coklat, itu kan artinya dari petani. Yang kita garap adalah petaninya. Kalau dari butter sama dari powder, itu kan sudah pabrikan. Beda lagi. Pasar kita pun beda. Pasar kita adalah ekspor. Nah, yang terakhir lagi, saya rencananya akan membuat kafe, Pak. Di kafe itu nanti kita bukan ngopi, tapi nyoklat. Kita bikin mindset-nya itu jadi lifestyle-nya itu bukan, kalau luar sekarang lifestyle-nya kopi. Orang mungkin mau kemana, yuk kita ngopi. Padahal yang dibikinnya cappuccino, kan bukan kopi atau susu. Nah, saya mau bikin nyoklat yang nanti di situ adalah kita ada edukasinya, ada bagaimana coklat yang baik, ada segala, pokoknya edukasi di situ. Artinya itu kan beda kan, Pak. Dari hulunya, dari ke hilirnya penanganannya beda, pasarnya beda. Yang tadi Bapak sebutkan itu ya banyak sekali yang harus ini. Kalau Bapak dengan beragam macam kerjaan. Kalau saya satu coklat tapi terlihat banyak. Nah, itulah yang tadi juga saya ada satu yang dulu saya waktu ekspor itu nggak banyak, Pak, cuma 1 kontainer, 2 kontainer itu ya sebulan cuma segitu. Tapi saya punya pengalaman di ekspor. Tapi tiba-tiba begitu saya karena bagus saya rutin, akhirnya saya dikasih 1 bulan 5 kontainer. Dan saya tidak siap gitu loh, Pak, dengan segala itu. Nah, di situ saya sempat kehilangan bayar. Karena kita benar-benar kita maintain, kita jaga produksinya, kita jaga kualitinya, kita jaga waktunya yang tepat. Tapi begitu itu bagus, kita ditambah 5, itu sama sekali kita nggak bisa gitu loh, Pak. Artinya tadi yang Bapak ceritakan, ketidaksiapan kita. Nah, seperti itu, Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan saya, kesempatan yang diberikan ke saya. Terima kasih Mas Ada. Sukses selalu untuk semuanya. Ya. Baik, terima kasih Pak Rudi. Silakan Ayah. Ya, jadi Masya Allah Pak Rudi luar biasa ya. Jadi tadi kalau di awal saya katakan berarti Pak Rudi ini dia PCA model gitu ya. Jadi satu ruang lingkup bisnis dari hulu ke hilir dan besar. Nah, sekali lagi critical point-nya adalah ketika dia
marketnya skill up, tapi organisasi nggak skill up, Mas. Gitu. Marketnya skill up, produknya bagus, tapi organisasinya nggak skill up, manajemennya nggak skill up, marketingnya nggak skill up, terjadi kebuntuan dan kemudian berhenti. Nah, itu yang tadi saya katakan, ada beberapa istilah yang penting. Yang pertama productivity, yang kedua sustainability, yang ketiga competitiveness, Pak. Jadi keberlangsungan dan daya saing itu buah dari productivity, pertumbuhan. Nah, gitu. Jadi ketika bisnis Bapak tidak bertumbuh 8 aspeknya tadi, maka ada ketidakseimbangan, kan? Bapak menguasai, siapa yang nggak ngerti coklat? Wah, Pak Rudi memahami produk knowledge-nya. Tetapi ketika kemudian bisnis bertumbuh, ini kita lihat gambarnya, dari tikus menjadi gajah, ada proses bertumbuh luar biasa. Nah, kijangnya kesleo. Kira-kira begitu ini gambar ini. Nah, ini dia. Ini yang ada di bukunya Gazelle itu. Jadi ketika ada skill up yang semula dari mais yang masih kecil menjadi grow up, tidak siap. Ini yang selalu terjadi, Bapak Ibu. Jadi terutama Pak Rudi. Nah, tadi Pak, nomor 2, kita harus memahami yang disebut dengan business process understanding. Jadi memahami bisnis prosesnya. Nah, jadi seperti di BCA model tadi, itu PT-nya beda-beda, Pak. PT BCA Syariah, PT BCA, PT coba dicek di BCA model, itu semuanya berbeda-beda. Jadi organisasinya ditentukan oleh Bapak. Bapak yang menentukan organisasinya. Intinya kan gini, Bapak jangan ownernya sekarang sudah berbentuk lembaga, badan hukum. Nah, di Indonesia ada badan hukum koperasi, ada badan hukum PT, dan seterusnya. Jadi mesti dibuat badan hukum yang memiliki kontrol tadi. Kuasa owner, kuasa sistem, kuasa tim tadi. Kalau Bapak sehebat apapun Pak Rudi, kalau semua ditangani sendiri, wow, saya nggak bisa membayangkan itu. Itu kapan istirahatnya. Jadi kalau saya banyak waktu, saya punya 8 putra-putri, saya mendidik anak-anak saya, dan seterusnya. Saya punya tim sepak bola, kita berkompetisi di mana-mana, kita juara 1 dan seterusnya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Saya banyak aktif di termasuk halo, ayo ke unmute. Oke. Jadi sekali lagi Pak Rudi, understanding the business process, lalu proses mana yang bisa kita satukan, nah, kemudian dibentuk badan hukumnya, kemudian ditentukan visi, misi, value. Tadi ada 5 tadi, visi, misi, value, culture, dan goal. Nah, Pak Rudi, nanti turunannya SOP, KPI, perjanjian-perjanjian kerja, dan sebagainya. Nah, di situ kita akan menemukan organisasi-organisasi dalam satu lingkungan holding company Bapak, gitu, yang Bapak bisa kendalikan dengan baik tanpa harus Bapak hadir. Kalau kita lihat kan seperti itu. Tapi kalau Bapak hadir, day to day Bapak hadir setiap hari, cek Bapak tanda tangani semua, wow, Bapak akan dikuras energinya, dan karena Bapak sudah capek, lalu kemudian akan kehilangan kendali. Nah, banyak sekali business owner masalahnya yang kehilangan kendali, sehingga kemudian hancur. Kita memberi perhatian ke kanan, kiri jatuh, kita ke produksi, operasi jatuh, kita memberi perhatian ke marketing, operation jatuh, finance ditilap orang. Jadi, padahal komplikasi dari manajemen organisasi bisnis tadi ada 8 yang semuanya harus berjalan secara seimbang. Nah, memahami bisnis proses itu ada pasangannya.
Jadi nomor satu understanding the business process, yang kedua adalah manajemen control system, Mas Adha, ya kan? Manajemen control system. Jadi harus punya sistem untuk mengontrol manajemen. Nah, itu yang UMKM banyak yang kemudian kehilangan kendali karena tidak menjejerkan dua hal tadi secara seimbang. Jadi manajemen control system dan understanding the business process. Nah, dari situ kita akan itu ya, sudah ada yang nulis itu business process mapping. Nah, jadi betul. Iya, bisa untuk UKM. Nah, ya, jadi ilmu ini bisa untuk UKM. Yang penting dia punya corporate mindset. Jadi mindset untuk suatu hari jadi besar. Nah, sekarang pertanyaannya Mas Adha, itu banyak kita tanyakan kembali ke teman-teman UKM itu, kamu mau besar apa tetap segini gitu. Gitu kan? Jadi, kalau mau besar Pak Rudi, nah itu tadi. Tapi kalau wah ini mau saya tangani sendiri semua, direkturnya saya, wah, Anda pasti akan ada hal-hal yang Bapak akan kecolongan. Nah, kira-kira gitu Pak Rudi ya. Semoga bisa ketemu ini supaya bisa ngobrol ini. Saya sering ke Bogor, saya sering ke Depok, jadi insya Allah kita bisa segera ketemu. Amin, amin. Baik, terima kasih Ayah. Mudah-mudahan Pak Rudi terjawab dan sukses untuk Pak Rudi. Oke, Ayah ada pertanyaan. 98,7% pelaku usaha adalah mikro yang jarang punya tim. Jadi jarang punya tim. Mereka belum mampu menggaji karyawan. Bagaimana cara memulai memiliki tim? Untuk memulainya memiliki tim. Ya, jadi banyak sekali business owner yang ragu-ragu ketika membentuk tim. Apakah timnya nanti akan sebaik dia? Apakah nanti orang yang dia tunjuk, wah, itu jadi serius memang begitu. Tapi saya dari awal Mas Adha merelakan bahwa saya menunjuk orang lain jadi CEO. Ya, waktu jadi lembaga pendidikan terbaik, ketemu presiden, saya tunjuk orang lain untuk berangkat. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Jadi memberi peran, menumbuhkan kepemimpinan di semua lini. Jadi kepemimpinan ditumbuhkan di semua lini, memberi kepercayaan, tapi tetap diberi contoh, didampingi, dilatih, dididik, dan jadi tidak dilepas sama sekali. Banyak juga yang memberi kepercayaan kemudian ditipu. Ya, jangan sampai ditipu. Jadi memang ini semacam apa ya? Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan trade off. Trade off itu gandengannya gitu. Jadi kalau kita memberi kepercayaan, kita rekrut, kita beri kepercayaan, kita beri SK, kita beri buat perjanjian kerja. Jadi kita ikat dengan hal-hal yang secara formal akan memberi dia tanggung jawab, tetapi juga hubungan batin yang selaras, mentalitas yang sesuai, nilai-nilai dan visi yang sama, gitu Mas. Itu biasanya butuh waktu, ya kan? Butuh waktu. Jadi saya dengan CEO saya ini sudah 20 tahun lebih, ya. Dengan direktur lembaga pendidikan saya sudah 30 tahun. Jadi beberapa manajemen saya, tapi yang cuma kerasan seminggu juga banyak, Mas. Jadi artinya yang penting ketika kita memberi amanah kepada orang lain tadi, Mas, kita tahu siapa dia, kita mengerti kapasitasnya, kita mengenali sifat-sifatnya, lalu diikat dengan perjanjian yang formal. Nah, itu kira-kira. Oke. Luar biasa, Ayah. Satu pertanyaan terakhir. Bagaimana caranya kalau teman-teman yang ada di sini semua nih dari Sabang sampai Merauke Ayah ingin menjadi binaannya berkelanjutan nih dengan Ayah, gimana? Siap. Jadi nanti lewat Pak Moderator. Saya bukan hanya saya ya, saya kira teman-teman para cikut di seluruh Indonesia ada 5.000 orang siap berbahu-membahu dengan Kadin, dengan Kementerian Koperasi, dengan pemerintah untuk sama-sama membantu kita bangkit, ya, membantu UMKM untuk tumbuh kembali,
banyak sekali kawan-kawan kita, para aktivis, ya, para pegiat dan penggerak UMKM di seluruh Indonesia yang terhubung dalam banyak sekali organisasi. Jadi saya lihat ada GNB, ada kawan-kawan TDA, ada kawan-kawan UKM, IKM Nusantara, banyak sekali, Mas. Jadi kita siap membantu, mensupport, memberikan dukungan dalam bentuk program-program offline, dalam pendampingan berkelanjutan, karena pendampingannya harus berkelanjutan, Mas. Ya, jadi kalau nggak berkelanjutan, nah ini biasanya agak kurang terkontrol, Mas. Ya, jadi, betul. Saya mohon nanti Mas Arha bisa memberikan laporan kepada Pak Ketua Kadin dan para wakil tadi untuk menyisihkan upaya-upaya agar ada program-program berkelanjutan, dan insya Allah alhamdulillah kita juga sudah punya dan kita bisa sinergikan. Kira-kira gitu. Terima kasih banyak. Amin. Ya, sekaligus saya ingin menutup, ya, kurang 4 menit saya ingin menutup. Yes. Saya terima kasih kepada Pak Moderator, terima kasih kepada Pak Edi, kawan-kawan semua hebat, tulang punggung ekonomi Indonesia. Ayo kita jangan terpuruk. Ayo kita menolak kalah, menolak lemah, menolak takluk, menolak berhenti. Ayo kita bergerak walau tertatih-tatih. Ayo kita tumbuh walau begitu sulitnya. Ya, jadi ayo sama-sama kita berikan kekuatan kita, energi kita untuk menyelamatkan bangsa kita, untuk menumbuhkan kembali, menggairahkan ekonomi nasional, dan UKM adalah tulang punggung bagi ekonomi, keluarga, dan bangsa kita. Terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Dr. Fahmi. Ayah, terima kasih banyak, sehat selalu, luar biasa, ini menggetarkan dari Sabang sampai Merauke, banyak sekali yang japri dan juga chat ya, pengen ikut kelas ayah kayaknya, beli buku juga dan lain-lain. Oke, terima kasih. Selanjutnya di sini sudah hadir ada Waktum Kadin Indonesia dan juga sekaligus Ketua Komunitas UMKM Naik Kelas, Pak Raden Todi. Silakan untuk memberikan sambutan atau arahan yang lain. Silakan. Terima kasih pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Coach Dr. Fahmi. Salam kenal sekalian ya. Tadi juga ada Abi Darwis. Hampir lebih dari 1 tahun ya pandemi COVID, dan Kadin Indonesia membuat acara seperti ini secara virtual. Saya bisa mengatakan malam hari ini yang terbaik. Luar biasa Coach Fahmi. Ya, teman-teman apresiasi semua. Luar biasa. Ya, teman-teman UMKM, kalau kita komersil berapa duit teman-teman harus bayar ini. Ini bagian daripada CSR-nya Coach Dr. Fahmi. Ya. Saya berharap teman-teman UMKM bisa ikut serta dalam bimbingan Coach Fahmi nantinya ya, supaya makin banyak UMKM yang naik kelas nih Coach. Ya. Karena Kadin Indonesia mentargetkan setidaknya 5 juta UMKM yang naik kelas. Supaya apa? Revolusi industri diprediksikan akan ada 50 juta pengangguran baru. Butuh 5 juta UMKM yang naik kelas tentunya. 17 Agustus depan, hari Selasa tepatnya, Kadin Indonesia akan ada 2 yang akan kita soft launching. Pertama, Sekolah UMKM Indonesia. Mohon nanti Coach Fahmi, kami mohon bimbingan nantinya. Insyaallah Pak. UMKM Indonesia ya, timnya Pak Ada juga nanti dengan Dr. Malthus Sitorus yang punya SCI Paripurna Tangsel. Kemudian yang kedua, ini yang ditunggu-tunggu kawan-kawan UMKM. Karena selama ini e-commerce Indonesia sebagian besar milik asing. Kadin Indonesia akan soft launching 17 Agustus nanti Ina Trades milik Kadin Indonesia. E-commerce Kadin yang dibuat oleh pakarnya tim Kadin Indonesia yang baru-baru ini membuat e-commerce padi milik BUMN. Nah, sekarang dia membuat e-commerce-nya untuk Kadin. Mudah-mudahan mohon doa semua, teman-teman semua, Kadin Indonesia senantiasa bersama UMKM Indonesia tentunya. Dan insya Allah Kadin Indonesia selalu menghadirkan para narasumber. Malam hari ini boleh dikatakan yang terbaik yang diselenggarakan oleh Pak Ada. Teman-teman tetap semangat. Kalau saya lihat Bu Endang tadi, Pak Supriyana, cukup berhasil omzetnya saat ini. Karena apa?
ada satu teori yang saya pelajari ini. Setiap pelatihan seperti ini, Bu Endang, Pak Supriyatna pasti bertanya. Dan tadi Pak Rudi juga bertanya. Dampaknya apa? Pak Rudi ditanya teman-teman, Pak Rudi tolong dong nomor WA-nya. Pak Supriyatna juga begitu. Jamu godok berdasarkan pengalaman diabetesnya. Dan sembuh. Orang tuanya sembuh. Dan Pak Rudi meneruskan itu. Belajar dari gurunya tadi. Hari ini bisnisnya, omsetnya luar biasa. Saya tahu Pak Supriyatna baru bergabung dengan Kadin. Tapi luar biasa. Karena beliau bertanya dan dicari orang. Pak Supriyatna berapa nomornya? Bu Endang juga begitu. Bu Endang sangat rajin sekali ikut pelatihan Kadin. Ya, jadi saya berharap teman-teman UMKM Indonesia, ayolah, ini adalah kesempatan Anda untuk banyak bertanya, apalagi malam hari ini Coach Dr. Fahmi yang luar biasa. Demikian Pak Coach Dr. Fahmi. Terima kasih Pak atas nama Kadin Indonesia. Masih hadir di sini Pak Ketum kita, Pak Edi Ganempu juga masih hadir. Masih saya yakin Pak Ketum mendengarkan apa yang Bapak sampaikan. Ini luar biasa sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waketum Bidang UMKM dan Koperasi Pak Raden tadi. Selanjutnya untuk closing seperti biasa, karena Pak Edi Ganempu ini selalu hadir, nggak pernah absen ya dalam acara rutin bincang UMKM kita. Oke, silakan Ketum langsung aja untuk memberikan sekaligus penutup. Terima kasih Pak Ada, luar biasa sekali malam ini coaching dari beliau tadi dan teman-teman semuanya. Jadi saya juga ikut bertambah ilmu ini. Mudah-mudahan usaha saya juga bisa di scale up lagi ini. Terima kasih Pak Fahmi. Sering-sering jangan bosan-bosan Pak. Teman-teman kita naik kelas. Apa yang Bapak paparkan tadi itu bisa tercapai itu. Insya Allah. Jadi sukses, salam hormat semuanya. Saya bangga sekali punya orang-orang yang peduli dengan UMKM. Semoga UMKM menjadi pilar ekonomi, menjadi kekuatan ekonomi Indonesia. Mungkin itu saja sebagai penutup, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, tapi luar biasa. Memberikan energi, memberikan aplaus terhadap Coach Dr. Fahmi. Jadi jangan bosan-bosan, Coach, kalau diundang kembali, karena memang ini rutin sekali di setiap Jumat malam. Oke, terima kasih. Sudah pukul 21:03. Dengan demikian, berakhir juga acara bincang seru pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Coach Dr. Fahmi. Mudah-mudahan sehat selalu. Abi Darwis, semua teman-teman yang hadir di sini, Pak Ketum, Pak Raden Teddy, dan semua pengurus Kadin Indonesia dan komunitas UMKM. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sharingnya. Salam sukses semua. Terima kasih Coach Fahmi. Terima kasih. Sukses terus.